Berkembangnya timnas di era Sinteyong tak luput dari cara yang telah ia lakukan selama ini. Banyak cara yang sudah dilakukan mantan pelatih Korea Selatan tersebut, tak terkecuali soal regenerasi pemain timnas. Tak dipungkiri Coach Shin berani dan tanpa ragu memotong satu generasi timnas demi mendapatkan generasi timnas yang baru dan unggul. Munculnya pemain muda sangat jarang kita temui di era pelatih timnas terdahulu, misal Alfred Riedel. Masih ingat ketika timnas kita heboh masuk final Piala AFF 2010. Skuad timnas kala itu didominasi kaum tua seperti Firman Utina, M. Ridwan, Zulkifli Syukur, Ahmad Bustomi, Hamka Hamzah maupun Christian Gonzalez. Begitupun ketika pelatih Austria tersebut menukangi timnas untuk periode keduanya pada tahun 2013 hingga 2014. Di Piala AFF 2014, para pemain tua masih dipertahankan seperti Zulkifli Syukur, M. Ridwan, Firman Utina maupun Christian Gonzalez. Padahal ketika itu muncul beberapa punggawa timnas U19 asuhan Indra Syafri seperti I Putu Gede, Mukhlis Hadining, Hargianto, Zulfandi dan masih banyak lagi. Angin segar pemanggilan pemain muda ke timnas senior sebenarnya diharapkan ketika mantan pelatih Spanyol U21, Luis Milla ditunjuk sebagai pelatih timnas Garuda pada tahun 2017. Luis Milla ikut membantu PSSI untuk meluruskan filosofi yang sudah mereka punya, yakni Villanesia atau kurikulum sepak bola yang diterapkan di beberapa sekolah sepak bola seluruh Indonesia. Milla kemudian membuktikan kapabilitasnya sebagai pelatih, namun bukan di kompetisi selevel AFF. Namun, Milla turun menangani timnas Indonesia U23 di ajang Asian Games. Pada saat itulah ia memunculkan nama-nama baru di kancah sepak bola tanah air, Bagas Adi, Ricky Fajrin, Septian David, Sadil Ramdhani, maupun Febri Haryadi ikut dalam rombongan skuad tersebut. Nama-nama tadi yang kebanyakan usianya masih cukup muda kemudian menjadi pilar timnas Indonesia senior. Sayangnya, Milla tidak menemani mereka di Piala AFF 2018 karena keburu dipecat. Sang asisten Bima Sakti kemudian melanjutkan kiprahnya sekaligus tanggung jawab untuk mengembangkan bakat muda. Ironisnya, pengembangan bakat muda semacam itu mandek di era Simon McManamy. Sampai akhirnya datang pelatih dari Korea Selatan, Sinteyong pada tahun 2020. Dilansir CNN, sejak awal kedatangannya, Coach Shin langsung membicarakan sebuah regenerasi pemain. Perkataan Sinteyong dibuktikan di Piala AFF 2020, timnas dihuni oleh banyak muka baru yang belum pernah tampil di ajang Piala AFF sebelumnya, seperti Pratama Arhan, Nadeo Asnawi, Syahrian, Dewangga, Rahmat Irianto maupun Ramai Rumakik. Bahkan dilansir bola.net, rataan usia pemain timnas di Piala AFF 2020 adalah 23,8 tahun. Itu merupakan rataan skuad termuda di antara para peserta Piala AFF 2020. Meski hasilnya kurang maksimal karena belum juara, namun setidaknya proses yang dilakukan Sinteyong di awal kepemimpinannya patut untuk diapresiasi. Buktinya beberapa pemain yang dipanggilnya itu lambat laun menjadi embrio bagi generasi baru timnas Indonesia hingga sekarang. Banyak yang menyebut cara memotong satu generasi timnas itu sebagai sebuah hal yang terlalu berani diambil Sinteyong. Awalnya, banyak yang mengkritik kebijakan Sinteyong tersebut. Namun Sinteyong bergeming, ia maju terus dan percaya cara yang ia yakini itu adalah cara yang tepat. Selain nama-nama bintang seperti Beto, Andri Tani, Boas, Ferdinand Sinaga, maupun Zulham Zamrun, pemain muda di era pelatih sebelumnya seperti Febri Haryadi, Hansa Muyama, Ricky Fajrin, Septian David maupun Putu Gede juga jadi korban pemutusan satu generasi timnas oleh Coach Shin. Tapi mengapa Coach Shin dengan mudah melakukan regenerasi dengan memotong satu generasi timnas? Jawabannya adalah karena Coach Shin ketika itu merangkap jabatan sebagai pelatih U19 dan U23 timnas. Jadi, ia bisa tiap hari memantau para pemain muda potensial timnas Indonesia yang dirasa cocok dalam sistem permainannya.
Ada banyak alasan yang mendasari Coach Shin melakukan potong generasi timnas. Dilansir Goal, Coach Shin mempertimbangkan kondisi fisik pemain, motivasi, dan kecocokan dengan sistem permainan. Itulah kenapa kita bisa banyak melihat wajah baru pemain timnas Indonesia di era kepelatihannya. Menurut Coach Shin, keberadaan pemain muda memudahkannya dalam mengatur dan didoktrin dengan sistem yang akan ia terapkan, ketimbang para pemain yang sudah matang dan berumur. Selain itu, faktor fisik yang masih prima dan motivasi bermain yang masih tinggi juga menjadi pertimbangan oleh Coach Shin. Kebijakan berani dari Sinteyong tersebut ternyata mampu berbuah hasil. Pemain muda baru mulai disegani, sebut saja Pratama Arhan, Asnawi, Marcelino Ferdinand, maupun Ramadan Sananta. Tak hanya tren munculnya para pemain muda saja, namun hal itu juga sejalan dengan capaian prestasi yang didapat oleh timnas. Keberhasilan Sinteyong mencapai Piala Asia U23 dan senior, serta masih bertarung di fase kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia adalah sederet prestasi nyata yang telah diraih dari hasil pemotongan satu generasi timnas. Itu belum terhitung dengan ranking timnas Indonesia yang meroket. Tercatat oleh bola.com, di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Brunei pada Oktober 2023, rata usia pemain yang dipanggil Coach Shin adalah 23,7 tahun, termasuk salah satu yang termuda sejak timnas mengukir rekor rataan usia termuda pemain timnas ketika melawan Curaçao pada September 2023 dengan 21,9 tahun. Tak hanya soal pemain lokal saja yang dipotong satu generasinya, pemain naturalisasi pun bernasib sama. Dulu, pemain naturalisasi Indonesia kebanyakan dihuni pemain yang lama bermain di Indonesia. Sebut saja Christian Gonzalez, Beto, maupun Spasojevic. Namun di bawah Sinteyong yang kebijakannya berubah, Coach Shin dalam memilih pemain naturalisasinya memang tak sembarangan. Segi kualitas, usia, fisik, pengalaman di Eropa serta kecocokan dalam sistem permainan menjadi bahan pertimbangan mantan pelatih Songnam Ilhwa itu. Pemain seperti Mark Klok meski sudah di atas 30 tahun masih dipercaya Coach Shin hingga sekarang karena dirasa cocok dalam sistem permainannya. Program pemilihan pemain naturalisasi ini juga didukung penuh oleh Ketua Umum PSSI yang baru, Erick Thohir. Beruntung, timnas punya mantan pemilik Inter Milan yang punya banyak link di sepak bola Eropa itu untuk mengurus sepak bola di Indonesia. Hasilnya terbukti, para pemain naturalisasi berkualitas berbondong-bondong mulai berseragam timnas. Well, sekarang terbukti bahwa berkembangnya timnas di bawah Coach Shin salah satunya disebabkan oleh cara dia dalam memotong satu generasi timnas. Apalagi dukungan penuh dari PSSI dalam mendatangkan pemain naturalisasi berkualitas. Itulah kenapa timnas Indonesia bisa jadi ngeri seperti sekarang ini.